Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masih belajar dalam topik keselamatan ya. Topik keselamatan di dalam kekristenan merupakan hal yang sangat penting ya. Sebab jika kita memahami keselamatan dengan benar, maka kita juga ada dalam jalan yang tepat ya. Itu sebabnya topik ini merupakan topik yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita memahami dengan benar ya. Baik, kita sering mendengar orang mengatakan dirinya adalah anak Allah, ya, sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi anak Allah. Ya. Di dalam Alkitab, seseorang yang diselamatkan oleh Allah berdasarkan kasih karunia-Nya, memang dijadikan anak Allah oleh Allah, ya, dijadikan anak-anak Allah. Dan dalam pengertian ini ada dua, ya, yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah dilahirkan kembali dan yang kedua diadopsi. Alkitab menyebutnya spirit of adoption. Ya. Kita mau belajar dari Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Ya. Demikian firman Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini bicara tentang seseorang yang menerima Kristus. Ya, baik. Nah, apa artinya menerima Kristus supaya kita menjadi anak Allah yang diselamatkan? Apa artinya menerima Kristus ya? Banyak orang atau sebagian orang memaknai menerima Kristus sebagai pernah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat bagi dirinya. Ya, tetapi apa kata Alkitab sebenarnya mengenai menerima? Khususnya dari Yohanes pasal yang pertama ayat 12 ini. Ya. Kata menerima itu berasal dari kata Yunani lambano. Ya. Lambano di dalam kamus ada beberapa artinya, tetapi hari ini kita akan fokus kepada sebuah arti yang paralel atau yang relevan ya dengan ayat ini. Salah satu pengertian daripada lambano adalah di dalam teks bahasa Inggris disebut to prove anything. Membuktikan, menunjukkan ya bahwa dia adalah orang percaya, membuktikan apapun yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah orang percaya. Saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang saya berharap bisa membantu kita untuk memahami ya. Ketika kita yang sudah menikah atau siapa saja yang pernah menikah ya, saya mengambil contoh di dalam Kristen, orang Kristen biasanya di depan pendeta dan jemaat kemudian mengucapkan janji, baik pihak pria maupun pihak yang wanita. Lalu yang pihak pria biasa mengatakan, saya menerima kamu sebagai istri yang sah. Lalu kemudian ganti, ya setelah yang pria, biasanya memang pria dahulu ya, saya belum pernah juga melihat yang perempuan dahulu yang berjanji, baru kemudian diikuti oleh mempelai perempuan ya, atau wanita. Berjanji yang sama, saya menerima. Nah pertanyaannya adalah, apakah setelah kedua belah pihak saling mengucapkan janji menerima, mereka benar-benar menerima pasangannya? Tentu tidak, mereka baru berjanji. Demikianlah dengan orang Kristen yang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka baru berjanji. Kita mesti mengerti itu, sebab itu penting untuk kita tahu bahwa kita adalah anak Allah atau bukan, atau sekedar mengaku sebagai anak Allah. Ya. Kembali kepada ilustrasi tentang menikah, berjanji menikah di depan pendeta dan jemaat. Bayangkan apabila setelah 2 tahun, 3 tahun menikah, baik yang pria atau yang wanita kemudian berselingkuh, pukul pasangannya ya, waktu suaminya pengangguran, ditinggal atau tidak dihargai, maka pasangan tersebut tidak bisa disebut menerima. Sebab menerima berarti membuktikan apapun yang perlu dibuktikan. Ya, itu sebabnya mesti hati-hati. Kita mesti mengerti apakah benar kita sudah menerima Kristus, sehingga kita dijadikan anak-anak Allah. Kalau benar kita telah menerima Kristus, maka itu artinya berdasarkan teks Yohanes pasal 1 ayat 12 ini, kita akan membuktikan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjukkan kita orang percaya. Ya, dalam keadaan sukar, dalam keadaan tergoda, dalam keadaan dibujuk untuk berbuat dosa, ketika kita menolaknya,
Itu bukti bahwa kita menerima Kristus. Kalau dalam keadaan enak, saya suka membuat sebuah kondisi yang ekstrim ya, sebagai contoh, uang banyak, semua anak sehat, rumah banyak, punya mobil, semua yang mewah. Mudah buat kita untuk mengatakan kita menerima Kristus, ya. Kita tetap membuktikan apapun yang diperlukan. Tetapi dalam kondisi keadaan yang tidak baik secara jasmani, secara lahiriah, anak sakit, uang tidak punya, sedang diuber oleh banyak orang untuk menagih hutang, benarkah kita tetap percaya? Di situ untuk menjadi pembuktian apakah kita orang percaya atau bukan. Apakah kita menerima Kristus atau bukan. Sebab menerima dari kata lambano tadi berarti to prove anything, membuktikan apapun yang perlu dibuktikan. Ya, ketika nanti semua orang menghadap kepada tahta pengadilan Kristus, sebagaimana kata Alkitab, disitulah pembuktiannya akan dilihat, ya, bukan apa yang kita katakan semasa kita hidup, ya. Maka kita harus memastikan satu kali mulut kita mengaku menerima Kristus, kita buktikan di sepanjang hidup kita. Sama seperti dalam pernikahan, satu kali kita berjanji menerima pasangan kita, seumur hidup kita buktikan kita menerima dia. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, miskin dan kaya, itu kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia penerbangan, ada sebuah istilah yang disebut point of no return, atau titik tidak bisa kembali lagi. Ya, saya mau memberi sebuah pengertian agar kita bisa mengertinya. Baru-baru ini tahun lalu, perusahaan penerbangan dari Australia yaitu Qantas melakukan uji coba penerbangan terpanjang di dunia dari New York ke Sydney, hampir 20 jam terbang. Ya, pesawatnya dimodifikasi supaya tangki bahan bakarnya bisa memuat lebih banyak, sehingga pesawat tersebut bisa terbang kira-kira 22 jam, kira-kira seperti itu. Yang disebut dengan point of no return adalah ketika pesawat tadi sudah terbang 11 jam atau 12 jam dalam hal ini, maka pesawat tadi ada di titik yang disebut tidak bisa kembali lagi. Sebab ketika pesawat tadi mencoba kembali butuh 12 jam lagi terbang, maka bahan bakarnya tidak cukup. Titik tersebut yang disebut dengan point of no return. Pesawat tadi harus sampai di tujuan atau kemudian dia jatuh ke laut. Ya. Nah, kehidupan menjadi anak Allah itu mirip dengan paralel atau mirip dengan ilustrasi ini. Satu kali seseorang mengambil keputusan sebagai anak Allah, maka sampai dia mati, dia adalah anak Allah. Tidak ada mantan anak Allah. Tidak pernah Alkitab bercerita ada mantan anak Allah. Jadi mereka yang menjadi orang Kristen, tidak otomatis dia menjadi anak Allah. Sebab banyak orang menjadi Kristen, setahun kemudian dia keluar dari Kristen, 5 tahun kemudian balik lagi, kemudian keluar lagi. Nggak ada jaminan di situ. Tetapi anak Allah itu beda. Satu kali seseorang mengambil keputusan menjadi anak Allah, membuktikan seluruh yang dibutuhkan, titik itu disebut titik tidak bisa kembali lagi. Maka tadi saya sebut tidak ada istilah mantan anak Allah. Orang boleh membuatnya di luar sana. Ada istilah menjual Yesus, meninggalkan iman lalu kembali lagi. Tidak. Satu kali seseorang beriman kepada Kristus, tidak mungkin dia meninggalkannya. Mereka yang bolak-balik meninggalkan kekristenan cuma membuktikan mereka tidak pernah menjadi anak Allah. Ya, sebab sekali lagi peristiwa menjadi anak Allah adalah peristiwa sekali seumur hidup. Ya, jadi jangan khawatir, jangan sedih dengan mereka yang keluar balik dari kekristenan karena memang mereka tidak pernah menjadi anak Allah. Ya, sebab sekali lagi satu kali jadi anak Allah, seumur hidup seseorang menjadi anak Allah. Ya, satu kali seorang mengambil komitmen menerima Kristus, dia akan membuktikan apapun yang diperlukan. Itu yang disebut dengan Kristen sejati, orang yang dilahirkan oleh Allah. Berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Mari kita menjaga hidup kita berkomitmen betul-betul untuk menerima Kristus dan benar-benar tinggal di dalam Kristus. Apapun yang terjadi. Apapun yang diperlukan untuk membuktikan kepercayaan dan penerimaan kita kepada Kristus, kita harus mau melakukannya. Supaya benar-benar keselamatan yang Tuhan berikan berdasarkan kasih karunia-Nya benar-benar ada dalam kehidupan kita. Bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Demikian saya berharap bisa menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.